Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia, salam makmur. Kali ini kita akan ngobrol tentang tanaman porang beserta pakarnya yang berhasil menanam porangnya itu di lahan sawah yang ketika ditanamin padi itu hanya sekitar 1 kintalan padi. Jadi dia kali ini menanam porang di sawahnya itu. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita tanya langsung kepada pakar porang Banjarnegara sekaligus pemilik lahan, Bapak Musli. Pak Haji Musli. Assalamualaikum, sugeng enjing Pak Musli. Sugeng enjing, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Ini tanamannya ini subur sekali ini ya. Kiat-kiatnya jenengan itu kok bisa sampai sawah ditanamin porang itu apa begitu? Karena menurut saya porang ini kan tanaman yang paling produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sifat yang produktif ini nanti kan petani sangat diuntungkan dari nilai ekonomisnya. Itu begitu. Ya, prediksi Anda ini dari 1 kintal padi ditanamin porang itu kalau di secara ekonomi ini hasilnya kira-kira berapa ini menurut jenengan sebagai porang mania Banjarnegara? Ini kalau sawah ditanami padi itu kan biasanya keluarnya sekitar 1 kintal padi. Kemudian kita coba tanami porang dengan jumlah tanaman sekitar 1.200 lebih. Insya Allah nanti akan kita panen pada bulan Mei. 700 yang akan kita angkat, yang besar-besar. Yang besar-besar ini yang kita angkat, kita panen. Kemudian yang kecil-kecil belum. Ini mulai tanam bulan apa ini Pak Musli ini? Tanamnya bulan November. November, sekarang baru Desember, ini 1 bulan berarti ya? Ya 2 bulan lebih lah ya. 2 bulan. Ini kalau boleh tahu ini kan banyak kataknya ini ya. Ini banyak katak yang kata bibit kataknya itu mahal sekali, dan ini salah satu contoh tanaman yang ijo royoyo gede banget. Nah, ini tanaman segede ini nih ya. Itu pendapatannya berapa kira-kira ini? Berapa kilo ini kira-kira Pak Musli ini? Ini kalau segini mungkin sekitar 4 kiloan. 4 kilo kali nanti ketika panen berapa kilo ini? Ya kurang lebih estimasi saya tetap 4 kilo saja lah. 4 kilo kali harga porang 1 kilonya berapa kira-kira nanti ketika musim? Ketika musim panen ya mungkin sekitar 10.000 lah. 10.000 lah, kita buat estimasi 10.000. Oke. Pertanyaan saya dan juga teman-teman semua yang petani singkong, petani-petani yang lain itu biasanya ragu akan adanya tanaman yang baru, yang mungkin barunya itu mahal, tapi ketika nanti panen itu biasanya harganya murah. Pertanyaan saya, kenapa Anda optimis sekali tuh menanam porang begitu? Porang adalah jenis tanaman umbi-umbian yang dimanfaatkan hampir oleh kurang lebih sekitar 18 negara yang menggunakan porang sebagai bahan makanan ya. 80% untuk makanan, sementara berapa persen untuk industri. Nah, kebutuhan porang di dunia ini sangat banyak. Berdasarkan informasi yang kita dapat, ada sekitar 100% kebutuhan baru tercukupi 6%. Berarti masih ada 94% yang harus kita penuhi. Sementara lahan negara kita Indonesia yang negara tropis ini sangat cocok
untuk budidaya porang. Sementara negara-negara lain ingin membudidayakan tapi ternyata nggak bisa karena tergalang dengan musim. Di Indonesia sangat cocok dan nilai ekonomisnya sangat tinggi, kesuburan tanahnya pun sangat luar biasa. Jadi porang ini kita bisa panen dalam satu musim atau 6 bulan. Jika kalau kita nanamnya umbi yang agak besar sekepal-kepal, insya Allah itu bisa menghasilkan sampai ya minimal 3 kilo lah. Kalau kita pupuk, kita rawat dengan cara yang intensif, insya Allah lebih produktif. Kayak lahan ini saja nih, ini kalau ditanami padi kan hanya menghasilkan uang sekitar ya 500.000 lah sampai 600 mungkin paling banyak. Tapi ketika kita tanami porang, saya ya optimis ini. Misalnya kita angkat 700 saja kali dengan estimasi rendah lah, 2 kilo nggak usah 4 kilo, berarti nanti akan ketemu 2 kilo kali 700 berarti 1,4 ton. Kalau kali 1000 kan udah 14 juta. Dari Itu dari lahan ditanami padi itu hanya sekitar 1 kintal padi lah. 1 kintal padi ketika di Teori matematika ya, kepastiannya hanya Allah yang Maha tahu. Amin, 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 amin. Contohnya hari ini saya kasih contoh nih, kita ternyata porang itu tumbuhnya berulang kali. Ini pertama, ini kedua, ini sampai 3 kali. Jumlah kataknya pun, katak pertama ini kalau kita hitung 1, 2, 3, katak pertama udah banyak banget nih, sekitar 10. Berarti nanti ini insya Allah bisa menghasilkan katak sampai 30 katak dalam satu pohonnya, dalam satu umbinya gitu ya. Berarti ini satu umbi ya saudara ya? Ya. Satu umbi ini ya? Satu umbi. Itu estimasi tadi kita menghitung 14 juta itu kan hanya dari umbinya. Kataknya belum dihitung. Kalau katanya dihitung mungkin sampai 20 mungkin. Karena jumlah kataknya sangat banyak. Harga katak 1 kilo itu sekarang sampai 350.000 per kilo. Untuk tahun depan nggak tahu, mungkin malah lebih mahal karena polangan atau katak ataupun porang di alam ini sudah hampir sedikit demi sedikit sudah berkurang karena dipolang oleh manusia, itu begitu. Berarti jenengan optimis sekali bahwa porang harganya akan bertahan dan tetap bertahan begitu ya? Sepanjang sejarah kita bisa mengevaluasi porang itu harganya adalah harga beras menurut informasi pakar porang. Jadi di mana harga beras disitulah harga porang. Kayak tahun-tahun 70-an dulu ceritanya porang murah ya karena memang beras murah. Sekarang beras harganya 10.000, porang pun sama 10.000 kurang lebih, bahkan kadang-kadang bisa naik sampai 12-13 tergantung bulannya. Kalau bulan Juni, Juli, Agustus porang sudah semakin mahal. Oke, berarti Pak Muslih ini menginspirasi petani yang biasanya hanya tanamannya di daerah Sambong Punggelan ini kan hanya singkong dan singkong dan singkong dan singkong. Jadi ketika panen singkong itu luar biasa banyak, harganya itu dipermainkan oleh tengkulak. Seandainya ditanami dengan porang, ya, tentunya akan merubah dan menginspirasi para petani untuk meningkatkan penghasilannya atau beralih dari menanam singkong ke tanaman badul atau porang yang seperti ini. Begitu ya, saudara pakar porang Banjarnegara. Iya, saya optimis dan saya yakin dengan pola tanam porang insya Allah negara kita yang dijuluki dengan Gemari Pahloh Jinawi, Kerto Tentrem Ayo Raharjo akan menjadi kenyataan. Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur betul-betul akan menjadi nyata. Karena apa? Karena kita itu negara yang begitu subur, sementara porang ini ternyata hanya tumbuh, ceritanya hanya di Asia Tenggara. Itu pun hanya beberapa negara yang menanam, sementara kebutuhannya sudah sangat luar biasa di tingkat internasional tentunya. Maka ini kesempatan emas bagi masyarakat kita, khususnya Banjarnegara, untuk membudidayakan porang dengan harapan nanti akan terjadi perubahan ekonomi yang luar biasa. Yang selama ini petani ini dipermainkan, tapi insya Allah dengan porang harapan kita yang mempermainkan harga, bukan kita yang dipermainkan. Kenapa? Karena ternyata jumlah pembeli sama
yang mau jual itu banyak yang beli, banyak yang butuh akan porang, itu informasinya. Jadi jenengan bisa mengedukasi petani-petani di sekitar rumah Anda atau sekitar pelahane jenengan untuk beralih ke tanaman porang, begitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk meningkatkan kualitas atau taraf hidup, sehingga pendapatan petani kita, petani-petani Indonesia yang biasanya hanya dipermainkan oleh tengkulak-tengkulak besar, dengan jenengan menanam porang, berarti jenengan intinya bisa mengantisipasi akan hal tersebut lah. Kurang lebih seperti itu ya. Fa insyaallah taala minal aminin. Fa insyaallah taala minal aminin, karena itu berpulang lagi kepada apa namanya ya, kehendak Allah SWT. Kita manusia hanya sekedar berusaha. Adapun hasil akhirnya nanti kan toh juga kembalinya kepada Allah. Ini teori-teori yang saya sampaikan tadi adalah teori-teori matematika yang di atas sana masih ada kekuasaan yang maha dahsyat, yaitu Allah SWT. Jadi apapun yang kita lakukan kita tetap bertawakal. Fama yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, pasti Allah akan mencukupi. Itu prinsip saya dalam bertani, sehingga kita tidak pernah akan ada rasa kecewa kelak di kemudian hari. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin, hasil nanti kita pasrahkan kepada Allah SWT. Begitu. Oke, demikian tadi wawancara kita bersama dan juga beserta pakar porangnya Banjarnegara yang menanam porang di lahan sawah, yang tadinya di lahan kering atau di yang biasa ditanduri udin atau ketela, sekarang mencoba apakah bisa di lahan sawah. Ternyata luar biasa saudara, ini porangnya tumbuh dengan subur ya, yang hanya dengan pupuk atau pemupukan seperti merang, telek ayam dan juga jerbibil, ini ternyata luar biasa. Demikian wawancara kita bersama petani porang Indonesia, petani porang Banjarnegara atau pakar porang Banjarnegara, yaitu Bapak Muslim. Mari kita tanam porang di kebun kita. Kita jadikan petani kita makmur, bisa setara dengan profesi-profesi yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.